Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua siswa kelas 8? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Oke, hari ini ketemu sama Ustazah Vivi lagi di pelajaran matematika. Melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kita sudah membahas tentang pola bilangan. Hari ini kita akan membahas tentang barisan aritmatika. Barisan aritmatika itu apa sih? Barisan matematika merupakan barisan bilangan yang memiliki aturan pembentukannya ditambah bilangan yang sama. Jadi susunan bilangannya itu selalu berpola. Jika ditambah suatu bilangan, dia selalu berpola bilangannya sama. Jadi misalnya pola bilangannya selalu ditambah 2. Jadi selalu sama atau tetap. Oke, selanjutnya rumus suku barisan aritmatika. Jadi kalau misalnya kalian disuruh mencari suku barisan aritmatika, maka rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. UN itu apa? A itu apa? B itu apa? UN adalah suku ke N. Jadi kalau misalnya ditanya, berapakah suku ke-10 dari barisan tersebut? Maka itu namanya berarti suku ke-10, berarti N-nya diganti 10. A itu apa? A adalah suku pertama atau suku awal, bilangan yang paling awal sendiri, itu namanya suku pertama. B itu apa? B adalah beda. Beda dari mana? Misalnya suku pertama sama suku kedua. Nah, ini bedanya berapa? Selisihnya berapa? Nah, itu namanya beda. Nah, dari rumus tadi, biar kalian mudah memahaminya, sekarang kita masuk ke contohnya. Ingat ya, rumus barisan aritmatika tadi apa? UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Nah, kalau pada contoh, A itu yang mana sih? B itu yang mana sih? Nah, misalnya ada barisan 7, 9, 11, 13, 15. Nah, yang disebut A adalah 7. A adalah suku pertama. Jadi bilangan yang paling awal sendiri itu dinamakan sebagai A. Disimbolkan sebagai A. Nah, beda itu yang mana? 7 ke 9. Selisihnya berapa? Ditambah 2 kan? 7 ke 9 ditambah 2. 9 ke 11 ditambah 2 juga kan? 11 ke 13 ditambah 2. 13 ke 15 juga ditambah 2. Nah, tadi pada definisi barisan aritmatika, jika ada susunan bilangan yang dia memiliki aturan yang sama, maka itu disebut sebagai barisan aritmatika. Jadi ini termasuk barisan aritmatika. Nah, 2, 2, 2, 2 itulah yang kita sebut sebagai beda. Jadi selisihnya itu yang disebut sebagai beda. Paham sampai sini? Sekarang kita masuk ke contoh barisan aritmatika. Contoh yang pertama, tentukan rumus suku ke N pada barisan 7, 9, 11, 13, 15. Ini adalah contoh barisan aritmatika. Dari mana kita bisa tahu kalau itu adalah contoh barisan aritmatika? Kita lihat bedanya. 7 ke 9 bedanya 2. 9 ke 11 bedanya juga 2. Ditambah 2. 11 ke 13 juga ditambah 2. 13 ke 15 juga ditambah 2. Tadi definisi barisan aritmatika adalah susunan bilangan yang mempunyai aturan tertentu yang bedanya selalu sama. Berarti ini contoh barisan aritmatika. Yang ditanyakan adalah rumus suku ke N. Rumus barisan aritmatika tadi apa? UN sama dengan A ditambah N-1 dikali beda. A adalah suku awal, B adalah beda. Yang kita cari adalah rumusnya. Berarti tetap ditulis UN. A-nya berapa? Suku pertamanya kan 7. Berarti tetap ditulis 7. Ditambah N-1 dikali bedanya yaitu 2. Kemudian UN sama dengan 7 ditambah
N kali 2 berdasarkan panah tersebut, maka sama dengan 2N. Min 1 kali 2 berarti sama dengan min 1. Selanjutnya selesaikan yang sama-sama konstanta. UN sama dengan 7, temennya min 1. Berarti 7 dikurangi 1 sama dengan 6. 2N tetap kan nggak punya teman, berarti tetap 2N. Berarti rumus barisan aritmatika ini adalah 6 ditambah 2N. Jadi kalau kamu misalnya ada contoh, berapakah suku ke-10? Tinggal masukkan ke rumusnya. Berarti U10 sama dengan 6 ditambah 2 kali 10. Jadi ini cara menemukan rumusnya. Paham dari sini? Contoh berikutnya. Pada sebuah barisan aritmatika 8, 17, 26, 35, tentukan suku ke-12. Berarti kita menentukan suku ke-12 itu berapa? 8, 17, 26, 35. Kira-kira bedanya berapa? 8 ke 17 ditambah 9 kan? 17 ke 26 juga ditambah 9. 26 ke 35 juga ditambah 9. Berarti suku-suku berikutnya juga pasti ditambah 9. Nah, tetap untuk mencari suku ke-12 kita masuk ke rumus barisan aritmatika. Setelah masuk, yang ditanyakan adalah suku ke-12. Berarti N-nya diganti 12. Berarti U12 sama dengan suku pertamanya, bilangan paling pertama 8 kan? Ditambah N-nya, yaitu yang ditanyakan 12, berarti 12 dikurangi 1, B-nya, bedanya kan 9, berarti 9. Jadi U12 sama dengan 8 ditambah 12 kurangi 1, 11. 11 kali 9. Jadi U12 sama dengan 8 ditambah 99. Jadi suku ke-12 itu adalah 99 ditambah 8, berarti 107. Jadi kalau kamu ingin mendata barisan tersebut, pengen membuktikannya, berarti nanti akan ketemu suku ke-12-nya adalah 107. Mudah kan? Oke, kita lanjut ke contoh yang terakhir. Contoh, pada sebuah barisan aritmatika 9, 16, 23, 30, dan seterusnya, suku keberapakah 121 itu? Jadi kita mencari posisi 121 itu berada di urutan suku keberapa. Kalau contoh sebelumnya, kita mencari bilangan yang berada di suku tersebut. Nah, hari ini kita mencari posisinya, bilangannya udah tahu, tapi kita nggak tahu dia berada di suku keberapa. Nah, caranya gimana? Pertama, tulis barisannya. Kita cari bedanya. 9 ke 16. Bedanya berapa kira-kira? Ayo coba hitung. Berapa bedanya 9 ke 16? Ditambah 7 kan? 16 ke 23 juga ditambah 7. 23 ke 30 juga ditambah 7. Berarti barisan tersebut selalu ditambah 7. Nah, sekarang tetap kamu harus ingat rumus barisan aritmatika. Rumusnya apa? Ini kan? Ini kamu harus ingat, selalu ingat. Nah, sekarang UN kan suku keberapakah 121 itu? Berarti itu adalah UN-nya. Yang akan kita cari adalah N-nya. Karena N kan menunjukkan dia suku keberapa. Berarti UN sama dengan 121. Sudah diketahui. Sama dengan A9. A adalah suku awal. Bilangan paling pertamanya adalah 9. Berarti masukkan A-nya 9. Ditambah N-1. N kan yang kita cari kan? 121 itu di posisi berapa? Itu berarti N-nya yang kita cari. Dikurangi 1 dikali bedanya yaitu 7. Lanjut. 121 sama dengan kali panah. N kali 7 sama dengan 7N. Min 1 kali 7 sama dengan min 7. Lanjut. 121 sama dengan 9 kan temannya 7, berarti 9 dikurangi 7, 2 kan. 7N nggak punya teman, berarti tetap ditulis ditambah 7N.
Lah sekarang 121 itu temannya siapa? Yang sama-sama nggak punya N. Temannya 2 kan? Berarti 2 itu kamu pindah ke kiri. Kirinya sama dengan. Jadinya 121 dikurangi 2 sama dengan 7N. 7N-nya tetap di kanan. Nah, 121 dikurangi 2. Berapa? 119 sama dengan 7N. Nah, jadi N itu berapa? Berarti kan 119 dibagi 7. Berapakah 119 dibagi 7? Berarti N sama dengan 17. Jadi 121 kalau kita tulis susunan bilangannya, dia berada di suku ke-17. Jadi kalau kamu pengen mendaftar sukunya, kamu akan ketemu angka 121 setelah urutan ke-17. Sampai sini paham? Pasti paham dong? Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan mudah difahami. Jika kalian ada pertanyaan, seperti biasa, silahkan tanyakan ke Ustadzah melalui Google Classroom boleh, telepon Ustadzah langsung boleh, chat WA Ustadzah boleh. Jangan pendam kebingungan kalian berlarut-larut. Cepat cari solusinya. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.